Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Okta Anggraini dengan NIM 0805 1282 429061 dari kelas L1. Jadi di sini saya akan membuat laporan video praktikum survei dan pemetaan sumber daya laut dan estuari dengan materi itu penggunaan input output data GPS. Jadi sebelum itu, apa sih GPS? GPS itu merupakan singkatan dari Global Positioning System, yang mana dia itu merupakan sistem navigasi satelit yang menggunakan sinyal dari sekelompok satelit untuk menentukan lokasi, kecepatan, arah, dan waktu di permukaan bumi di atasnya. Nah, cara kerja GPS ini dia itu melibatkan perhitungan antara jarak penerima GPS dan satelit dengan menganalisis perbedaan waktu antara kapan sinyal dikirimkan dan dia tuh diterima oleh penerima. Nah, sistem GPS ini sendiri terdiri dari 3 komponen, yaitu ada satelit yang bertugas untuk menerima dan menyimpan, kemudian ada yang menjaga informasi, waktu, dan akurasi tinggi, kemudian ada serta mengirimkan sinyal dan informasi secara terus-menerus ke pesawat penerima atau receiver-nya. Jadi dalam kategori penerima terdapat 2 varian, yaitu ada navigasi dan geodetik. Nah, selanjutnya kemarin itu waktu praktikum kami itu membahas tentang plotting. Nah, plotting ini sendiri dia itu digunakan untuk menitikkan koordinat atau suatu titik tertentu pada wilayah. Nah, kemarin tuh kami melakukan plotting menggunakan GPS 79 GPS hand 79S, yang mana dia itu melakukan plottingnya dititikkan di satu lokasi, kemudian berpindah ke lokasi selanjutnya, kemudian berpindah ke lokasi selanjutnya sampai titik yang ditentukan. Kemudian jangan lupa untuk save titik koordinat yang sudah diplot. Kemudian nanti ketika sudah, kita ikutin saja kemana arah dari kita plotting itu tadi. Ya, ketika kita sudah sampai di tempat yang kita plot tadi, dia tuh pasti akan ada namanya, ini adalah wilayah atau titik yang sudah diplotting tadi, atau itulah wilayahnya. Selanjutnya kita akan masuk ke pengolahan data. Yang pertama itu kita akan melakukan pemindahan data dari GPS hand 79S ke PC. Jadi baik, di sini kita akan melakukan proses pengolahan data. Yang pertama, kita buka map source, kemudian kita klik file, kita masukkan file kita yang akan kita gunakan dalam bentuk atau format JPX. Kemudian setelah seperti ini, dari 0,1 sampai nomor 5 ini kita rubah semuanya menjadi A1 sampai A5. Oke, setelah seperti ini, selanjutnya kita masuk ke sini, kemudian kita save. Setelah seperti ini kita save dalam format txt. Kemudian kita simpan. Setelah itu kita masuk ke Excel. Ini titik koordinat yang sudah dipindahkan ke Excel. Kemudian kita rapihkan di sini seperti ini. Ketika sudah, kita save
Ini benar, kita rubah menjadi teks berbatas tab, kemudian kita simpan. Setelah itu kita masuk ke aplikasi atau software Archmap, kita klik file, kemudian kita pilih yang add data, kemudian kita pilih yang add data. Maaf, kita ulangi. Yang pertama kita klik file, kemudian kita klik add data, kemudian add data yang XY ini, kemudian kita pilih format TXT yang sudah kita buat tadi. Setelah seperti ini kita klik OK. Setelah seperti ini kita pilih yang add data, kemudian kita pilih yang add base map, kemudian pilih imagery, kemudian kita add. Kemudian kita tunggu sampai imagery-nya muncul. Baik, karena yang imagery yang ini tidak muncul-muncul, jadi saya menggunakan data yang lama yang masih saya save. Kemudian selanjutnya itu ketika imagery sudah muncul, kita pilih ini menjadi flag. Ketika sudah seperti ini, maka selanjutnya kita langsung masuk ke layout.
Jadi di sini ketika kita sudah melakukan proses layout, jadi kesimpulannya yaitu, dari kegiatan plotting ini serta proses input dan output dari GPS sendiri bahwa, GPS yang memiliki peranan penting dalam menentukan posisi, suatu titik di permukaan bumi secara akurat, yang mana, plotting ini sendiri sebelumnya itu kan dilakukan, dengan meng-plotting dari wilayah dengan GPS, 79S, di mana proses input dan output itu sendiri akan dipindahkan ke PC. Nah, kalau misalkan proses input data itu melibatkan penerimaan pengolahan sinyal dari satelit oleh perangkat penerima. Kemudian ada output dari GPS itu berupa pengolahan data ini. Contohnya ini yang merupakan output dari data GPS yang sudah kami plotting dan kami layout. Mungkin cukup sekian kesimpulan dari saya. Untuk saran dari saya untuk kedepannya tidak ada, karena penjelasan sudah sangat cukup jelas waktu saat itu. Hanya saja kemarin waktu proses pemindahan dari GPS ke PC itu kemarin tidak ada proses screenshot dari kemarin. Jadi mungkin kedepannya untuk lebih diperhatikan lagi para praktikan apakah sudah mengikuti instruksinya dengan jelas atau belum. Mungkin cukup sekian dari saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.